Ladies and gentlemen, are you ready? Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan membahas tentang diferensiasi proses. Tabrak-tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk. Kuciptakan lirik dan beat, secepat kilat tapi tak sempit. Berdiri tegar walaupun sulit, tak mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2, torang gas. Nah, sekarang ayo kita pelajari apa itu diferensiasi proses. Proses itu mengacu kepada bagaimana murid atau siswa kita memahami atau memaknai apa yang sudah kita ajarkan kepada mereka dan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Dan guru juga harus memahami apakah siswa tersebut lebih menyukai pembelajaran individu atau mandiri atau pembelajaran yang berkelompok. Kita identifikasikan kebutuhan siswa tersebut selama proses pembelajaran. Jadi kita harus bisa memvariasikan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Dan guru juga harus bisa memastikan bahwa setiap murid mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara yang terbaik sesuai untuk mereka. Nah, jadi itulah pentingnya kenapa kita harus belajar tentang diferensiasi proses, karena agar semua siswa dan atau murid-murid yang memiliki karakter yang berbeda dan keunikan yang berbeda bisa mendapatkan kesempatan belajar dengan cara yang terbaik, sehingga kita dapat menciptakan betul-betul peluang untuk sukses bersama. Diferensiasi proses adalah pembedaan proses belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Diferensiasi proses ini saling keterkaitan bagaimana cara peserta didik untuk memperoleh informasi, untuk mendapatkan pengetahuan, pemahaman, proses, dan penerapannya. Proses kegiatan yang dilakukan harus memiliki kriteria sebagai kegiatan yang baik dan berbeda. Kegiatan yang baik itu seperti kegiatan yang menggunakan keterampilan informasi yang dimiliki peserta didik dan berbeda dalam hal tingkat kesulitan dan cara pengamatannya. Dasar mempelajari pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah kesiapan belajar. Pada aspek ini, siswa harus mempunyai kemampuan kognitif. Contohnya, guru harus memberikan asesmen. Asesmen adalah tujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa itu dapat memahami pembelajaran yang akan dipelajari, atau juga bisa disebut untuk mengukur kesiapan siswa dalam belajar. Yang kedua adalah minat. Pada aspek minat, memuat kemampuan non-kognitif. Contohnya, seperti siswa itu menyukai seni maupun olahraga. Jadi, guru itu perlu untuk membantu siswa mengembangkan minat tersebut. Yang ketiga adalah profil belajar. Pada aspek ini memuat kemampuan non-kognitif. Contohnya, guru dapat membedakan beberapa kelompok, seperti kelompok gaya belajar audio. Yang kedua adalah gaya belajar visual, dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Strategi pembelajaran diferensiasi proses ada 6, yaitu yang pertama kegiatan berjenjang, yang kedua menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan, 3 membuat agenda individu untuk peserta didik. Nomor 4 yaitu memvariasikan lama waktu untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima mengembangkan kegiatan bervariasi. Yang keenam mengembangkan pengelompokan yang fleksibel sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat peserta didik. Peran pendidik dalam diferensiasi proses yang pertama yaitu mau berinovasi, di mana pendidik diharapkan memiliki kemauan untuk berinovasi agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih baik. Yang kedua, memiliki semangat untuk menciptakan proses pembelajaran yang menarik. Diharapkan pendidik dapat menyampaikan materi yang dapat mudah dipahami peserta didik, maka dari itu menggunakan cara yang menarik.
Baru yang ketiga, ada memahami perbedaan peserta didik, di mana karakteristik setiap peserta didik sudah pasti berbeda, maka pendidik diharapkan mampu untuk memahami. Yang keempat adalah mempertimbangkan berbagai strategi dan aktivitas yang berbeda-beda untuk memfasilitasi siswa dalam kelompok kecil dan besar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Yang kelima adalah membimbing peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Selanjutnya, contoh diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar peserta didik. Pada mata pelajaran IPA kelas 3 mengenai sistem pencernaan, peserta didik dapat menggali informasi mengenai sistem pencernaan dari beberapa media berdasarkan gaya belajar peserta didik. Nah, ada 3 gaya belajar yang bisa digunakan. Yang pertama, audio visual, yaitu menggali informasi melalui video pembelajaran. Yang kedua, kinestetik, yaitu menggali informasi lewat lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, menggali informasi melalui buku dan infografik. Adapun 5 contoh aktivitas. Yang pertama, melakukan kegiatan berjenjang. Setiap siswa berhak untuk mendapatkan pemahaman yang sama, namun dilakukan dengan tantangan dan kompleksitas yang berbeda. Yang kedua, memberikan pertanyaan panduan melalui sudut minat. Memberikan pertanyaan panduan atau sudut minat untuk mendorong siswa mengeksplorasi materi pembelajaran. Yang ketiga, memberikan durasi waktu. Memberikan durasi waktu untuk menyelesaikan tugas, terutama untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Untuk aktivitas yang keempat yaitu kegiatan pembelajaran yang partisipatif. Mengembangkan kegiatan belajar mengajar dengan bervariasi dengan menggunakan teknik auditory dan kinestetik. Yang kelima yaitu mengelompokkan yang fleksibel. Menggunakan belajar kelompok yang fleksibel sesuai bakat dan minat siswa. I know gold is not enough. She's a